Kedelai merupakan bahan baku makanan yang bergizi seperti tahu dan tempe. Hampir semua lapisan masyarakat menyukai makanan yang terbuat dari kedelai. Bagi petani, tanaman ini penting untuk menambah pendapatan karena dapat segera dijual dan harganya tinggi. Kedelai dapat ditanam di lahan bekas tanaman padi maupun di lahan tegalan atau lahan kering. Kedelai dipanen saat umur panennya optimal atau masak, agar diperoleh mutu hasil yang baik dan produksi yang tinggi. Umur panen kedelai antara 75 sampai 90 hari tergantung varietasnya. Mulai tahun 2015 sampai 2017, pembangunan pertanian mempunyai target swasembada kedelai, yaitu kebutuhan kedelai agar dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan tidak perlu ada impor lagi. Dalam rangka mencapai swasembada kedelai, maka pada tahun 2015 pemerintah menetapkan sasaran luas tanam kedelai sebesar 1.004.000 hektar, sasaran luas panen sebesar 953.800 hektar, sasaran produktivitas 15,73 kuintal per hektar, dan sasaran produksi sebesar 1.500.000 ton. Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian tahun 2015 adalah memberikan bantuan paket sarana produksi melalui bantuan sosial program atau kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu atau GPPTT dan program kegiatan optimasi perluasan areal tanam melalui peningkatan indeks pertanaman atau PAT-PIP. Agar upaya pemerintah berjalan dengan baik, maka dilakukan juga pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan bersama TNI di kelurahan dan peran serta mahasiswa dari perguruan tinggi. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis evaluasi di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan umbi. Era keterbukaan informasi pada dekade ini menuntut penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat untuk memenuhi berbagai permintaan data terkini dari lapisan pengguna informasi. Akibatnya, percepatan alur pelaporan atau pengiriman data dari unit terkecil di daerah menuju ke pusat harus menyesuaikan dengan tantangan tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, perlu dikembangkan metode pengumpulan dan pengiriman data pertanaman kedelai melalui fasilitas SMS Gateway yang dapat memfasilitasi pengiriman data secara cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk mempercepat aliran data pertanaman yang meliputi data luas tanam, luas panen kedelai, mulai dari tingkat kelompok tani sampai ke pusat, serta adanya kebutuhan untuk melakukan monitoring evaluasi secara real-time program peningkatan produksi kedelai di provinsi dan kabupaten kota, saat ini Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi telah mengembangkan sistem monep pertanaman kedelai melalui SMS. Sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi mulai dari pengumpulan data lapangan secara cepat oleh ketua kelompok tani di desa atau kelurahan sampai dengan penyajian data dan informasi berbasis web, sehingga mampu memberikan informasi peringatan dini atau early warning system terkait kinerja program GPPTT dan PAT-PIP kedelai kepada pimpinan baik di pusat maupun di daerah. Dalam rangka monitoring evaluasi secara real time, program peningkatan produksi kedelai melalui pola bantuan langsung masyarakat tahun 2015, yaitu program GPPTT kedelai serta PAT-PIP kedelai, maka diperlukan sistem monep pertanaman kedelai melalui SMS. Acuan yang digunakan adalah Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai tahun 2015
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebagai lampiran keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 10 tanggal 9 Januari tahun 2015 tentang pedoman teknis pengelolaan produksi kedelai. Tujuan SMS Gateway Monef Kedelai adalah 1. Menyediakan fasilitas pengiriman data pertanaman seperti luas tanam, luas panen, dan perkiraan produktivitas kedelai, program GPPTT dan PAT-PIP setiap saat bagi ketua kelompok tani dengan menggunakan SMS melalui handphone. 2. Menyediakan informasi pertanaman seperti luas tanam, luas panen, dan perkiraan produktivitas kedelai, program GPPTT dan PAT-PIP setiap saat yang berasal dari SMS ketua kelompok tani di desa atau kelurahan. 3. Menyediakan informasi kinerja pertanaman kedelai program GPPTT dan PAT-PIP tingkat kelompok tani, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional setiap saat secara online. Manfaat SMS Gateway Monef Kedelai adalah 1. Bagi ketua kelompok tani di desa atau kelurahan dapat mengirimkan data realisasi tanam, realisasi panen, dan perkiraan produktivitas kedelai, program GPPTT dan PAT-PIP setiap saat melalui SMS dari handphone. 2. Tersedianya informasi laporan pertanaman luas tanam, luas panen, perkiraan produktivitas, jadwal tanam kedelai program GPPTT dan PAT-PIP level kelompok tani di kelurahan setiap saat. 3. Tersedianya informasi laporan kinerja pertanaman kedelai, GPPTT dan PAT-PIP tingkat kelompok tani, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional yang dapat diakses melalui website. Kelompok tani kami mendapat bantuan program PAT-PIP dan menanam kedelai pada bulan Februari 2015.
pada lahan seluas 50/4 hektar. Jumlah anggota kelompok kami sebanyak 30 orang. Tahapan apa saja yang harus dilalui sampai saya dapat mengirim SMS Monef kedelai ini? Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum mengirimkan SMS Monef kedelai adalah sebagai berikut. 1. Siapkan daftar rencana tanam kedelai program GPPTT atau PAT-PIP kelompok tani yang saudara miliki. 2. Siapkan lembar isian format 1 dari Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian. 1 lembar format 1 berisi 25 baris. Jadi, apabila jumlah anggota kelompok tani saudara sebanyak 30 petani, maka saudara memerlukan 2 lembar isian. Format 1 adalah lembar isian yang digunakan untuk mencatat target dan realisasi luas tanam kedelai. 3. Mulailah dengan mengisi lembar isian secara berurutan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. A. Pilih jenis lahan, sawah atau bukan sawah, dengan cara mencoret salah satu yang tidak sesuai. B. Pilih jenis program, kode 1 untuk GPPTT atau kode 2 untuk PAT-PIP dengan cara mencoret salah satu yang tidak sesuai. Apabila saudara tidak mengetahui jenis program yang sedang diikuti, maka silakan saudara bertanya kepada PPL pendamping atau mantri tani setempat. C. Isilah nama kelompok tani saudara. D. Isilah nama ketua kelompok tani. E. Isilah nama desa atau kelurahan. F. Isilah nama kecamatan. G. Isilah nama kabupaten. H. Isilah halaman di setiap lembar. I. Salinlah semua nama petani, nomor HP petani, rencana tanam dan bulan akan tanam kedelai ke dalam lembaran isian format 1. Kolom realisasi tanam diisi setelah kegiatan tanam betul-betul dilakukan oleh anggota kelompok tani saudara pada bulan penanaman. C. Isilah realisasi tanam dalam hektar dari setiap anggota kelompok tani saudara sesuai bulan tanamnya. K. Selanjutnya, jumlahkan realisasi tanam seluruh anggota kelompok tani saudara pada baris dan kolom sesuai bulan tanamnya. Lakukan tahap ini sampai dengan lembaran terakhir. Berikutnya, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan saudara. 4. Siapkan lembar isian format 2 dari Direktorat Aneka Budidaya Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian. 1 lembar format 2 juga berisi 25 baris. Jadi, apabila jumlah anggota kelompok tani saudara sebanyak 30 petani, maka saudara juga memerlukan 2 lembar isian. Format 2 adalah lembar isian yang digunakan untuk mencatat realisasi luas panen dan perkiraan produktivitas kedelai. 5. Mulailah mengisi lembaran isian secara berurutan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. A. Pilih jenis lahan, sawah atau bukan sawah, dengan cara mencoret salah satu yang tidak sesuai. B. Pilih jenis program, kode 1 untuk GPPTT atau kode 2 untuk PAT-PIP, dengan cara mencoret salah satu yang tidak sesuai. C. Isilah nama kelompok tani saudara. D. Isilah nama ketua kelompok tani. E. Isilah nama desa atau kelurahan. F. Isilah nama kecamatan. G. Isilah nama kabupaten. H. Isilah nomor halaman. I. Berikutnya, pada kolom nama petani, isilah dengan semua nama petani seperti pada lembar isian format 1 sebelumnya. Kolom realisasi panen diisi setelah kegiatan panen dilakukan
oleh anggota kelompok tani saudara pada bulan panen. J. Isilah realisasi panen dalam hektar dari setiap anggota kelompok tani saudara sesuai bulan panennya. K. Berikutnya, isilah perkiraan produktivitas kedelai biji kering dalam satuan kuintal per hektar dari setiap anggota kelompok tani saudara sesuai bulan panennya. Apabila kebiasaan petani menggunakan satuan ton per hektar, misalnya 1,35 ton per hektar, maka hasil tersebut harus dikonversi ke dalam satuan kuintal per hektar, sehingga 1,35 ton per hektar sama dengan 13,5 kuintal per hektar. Setelah satu halaman terisi penuh, maka pada baris paling bawah lakukan penjumlahan untuk luas panen dan rata-ratakan untuk perkiraan produktivitas. L. Jumlahkan realisasi panen seluruh anggota kelompok tani saudara pada baris dan kolom jumlah sesuai bulan panennya. M. Rata-ratakan perkiraan produktivitas seluruh anggota kelompok tani saudara pada baris dan kolom rata-rata sesuai bulan panennya. Lakukan tahapan ini sampai dengan lembaran terakhir. Berikutnya, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan saudara. Menuliskan format SMS sebagai berikut. Monef KD spasi. 2 digit berikutnya ditulis kode bulan. Contoh 02 untuk Februari. 2 digit berikutnya ketik kode tahun. Contoh 15 untuk 2015. Kemudian ketik tanda pagar. 1 digit berikutnya, ketik kode program. 1 untuk GP PTT atau 2 untuk PAT PIP. Kemudian ketik tanda pagar. Pada digit berikutnya, isikan realisasi luas tanam dalam hektar pada bulan tahun yang sesuai dengan 4 digit setelah tulisan Monef KD spasi. Contoh penulisan 50.25, bila tidak ada tanam ditulis angka 0. Perhatikan pemisah desimal adalah titik, bukan koma. Kemudian ketik tanda pagar. Pada digit selanjutnya, isikan realisasi luas panen dalam hektar pada bulan tahun yang sesuai dengan 4 digit setelah tulisan Monef KD spasi. Contoh penulisan 50.25. Bila tidak ada panen, ditulis angka 0. Perhatikan pemisah desimal adalah titik, bukan koma. Kemudian ketik tanda pagar. Pada digit selanjutnya, isikan perkiraan produktivitas kedelai biji kering kuintal per hektar pada bulan tahun yang sesuai dengan 4 digit setelah tulisan Monef KD spasi. Contoh penulisan 13.25. Setelah memahami permasalahan di atas, tulis SMS Monef kelompok tani saudara pada lembar kertas yang telah disediakan. SMS Monef yang diketikkan pada bulan Februari 2015 adalah Monef KD spasi 0215 pagar 2 pagar 50.25 pagar 0 pagar 0. Lalu kirim SMS tersebut ke nomor 0813 8123 2425. SMS Monef yang diketik pada bulan Mei 2015 adalah Monef KD spasi 0515 pagar 2 pagar 0 pagar 50.25 pagar 13.25. Lalu kirim SMS tersebut ke nomor 0813 8123 2425.
Bagaimana cara melakukan SMS kalau sebagian anggota kelompok tani kami menanam kedelai pada bulan Februari seluas 40 hektar dan sebagian anggota lain menanam pada bulan Maret 2015 seluas 10,4 hektar. Tahapan-tahapan yang harus dilalui sama dengan persoalan tadi, mulai dari menyiapkan daftar rencana tanam kedelai kelompok tani, menyiapkan lembar isian format 1 dan format 2, sampai dengan mengisi nama-nama petani anggota kelompok tani. Pada saat menyalin rencana tanam dan bulan tanam kedelai pada format 1, maka masukkan pada kolom bulan Februari, dan sebagian yang lain masukkan pada kolom Maret sesuai daftar rencana tanamnya. Kolom realisasi tanam diisi setelah kegiatan tanam dilakukan oleh anggota kelompok tani saudara pada bulan penanaman. Dalam hal ini, sebagian anggota melaksanakan tanam pada bulan Februari dan sebagian lainnya pada bulan Maret. Isilah realisasi tanam dalam hektar dari setiap anggota kelompok tani saudara sesuai bulan tanamnya. Selanjutnya, jumlahkan realisasi tanam seluruh anggota kelompok tani saudara pada baris dan kolom sesuai bulan tanamnya. Dalam contoh ini, jumlah tanam bulan Februari seluas 40 hektar dan jumlah tanam bulan Maret seluas 10,4 hektar. Berikutnya, isilah perkiraan produktivitas kedelai biji kering dalam satuan kuintal per hektar dari setiap anggota kelompok tani saudara sesuai bulan panennya. Jumlahkan realisasi panen seluruh anggota kelompok tani saudara pada baris dan kolom jumlah sesuai bulan panennya. Dalam contoh ini, jumlah panen bulan Mei seluas 40 hektar dan panen bulan Juni seluas 10,4 hektar. Rata-ratakan perkiraan produktivitas seluruh anggota kelompok tani saudara pada baris dan kolom rata-rata sesuai bulan panennya. Misalnya, dalam contoh ini, rata-rata perkiraan produktivitas panen bulan Mei sama dengan 13,25 kuintal per hektar dan produktivitas bulan Juni sama dengan 14 kuintal per hektar. Sebagai latihan, setelah memahami permasalahan di atas, tulis SMS Monef kelompok tani saudara pada lembar kertas yang telah disediakan. SMS Monef yang diketik pada bulan Februari 2015 adalah Monef KD spasi 0215 pagar 2 pagar 40 pagar 0 pagar 0. Lalu kirim SMS tersebut ke nomor 0813 8123 2425. SMS Monef yang diketik pada bulan Maret 2015 adalah Monef KD spasi 0315 pagar 2 pagar 10.25 pagar 0 pagar 0. Lalu kirim SMS tersebut ke nomor 0813 8123 2425. SMS Monef yang diketik pada bulan Mei 2015 adalah Monef KD spasi 0515 pagar 2 pagar 0 pagar 40 pagar 13.25. Lalu kirim SMS tersebut ke nomor 0813 8123 2425. SMS Monef yang diketik pada bulan Juni 2015 adalah Monef KD spasi 0615 pagar
pagar 0 pagar 10.25 pagar 14. Lalu kirim SMS tersebut ke nomor 0813 8123 2425. Selanjutnya, saran apa sajakah implementasikan software SMS Monef Kedelai? 1. Saran kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang CPCL-nya belum dilengkapi dengan nomor HP Ketua Kelompok Tani agar segera dilengkapi dengan data nomor HP Ketua Kelompok Tani. Karena tanpa data nomor HP Ketua Kelompok Tani pada CPCL, maka Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan tidak dapat mengirim SMS Monef Kedelai. 2. Saran kepada Ketua Kelompok Tani. Apabila seluruh anggota kelompok tani telah melakukan kegiatan tanam dan panen pada bulan tertentu, maka segeralah kirim data pertanaman kedelai sesuai format SMS yang berlaku. Apabila saudara Ketua Kelompok Tani menghadapi kesulitan dalam pengiriman SMS Monef Kedelai, silahkan bertanya kepada PPL pendamping atau kepada Mantri Tani setempat. 3. Saran kepada Mantri Tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL pendamping. Diharapkan agar ikut serta mengawal implementasi sistem ini kepada para ketua kelompok tani. Dengan adanya sosialisasi dan implementasi SMS Gateway Monef Kedelai ini, diharapkan akan menjadi awal yang baik agar data pertanaman kedelai dapat mengalir dari ketua kelompok tani setiap saat, sehingga data luas tanam dan luas panen dapat termonitor secara cepat dan dapat dianalisis lebih awal. Analisis yang dapat dilakukan misalnya di mana, kapan, dan berapa panen kedelai mendatang. Ternyata tidak sulit melakukan SMS Monef pertanaman kedelai itu. Ya betul, ternyata tidak sulit ya melakukan SMS Monef Kedelai itu. Kami UPTD Kabupaten Gerobokan siap mendukung pelaporan pertanaman kedelai via SMS. Kami kelompok tani di Malang siap melaksanakan Monef pertanaman kedelai melalui SMS. Bagus kita.